Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Abu Gatan Bakil dengan akhiran NIM 4127. Saya Revani Iziaulia dengan akhiran NIM 115. Saya Syasyana Yasmin Fuada dengan akhiran NIM 128. Saya Imratul Salihah dengan akhiran NIM 006. Saya Sidah Farina Aziza dengan akhiran NIM 111. Di sini kelompok kami akan melakukan diskusi dengan tema Agama Moderasi, Jalan Tengah Menuju Harmoni. Oke, untuk selanjutnya di sini saya sebagai host pada diskusi kali ini. Di sini saya akan membaca pengantar diskusi mengenai agama moderasi, jalan tengah menuju harmoni. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan adalah keniscayaan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi sebuah kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi beragama, sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Langsung saja pada narasumber yang pertama. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai makna moderasi beragama yang ada. Menurut pandangan saya, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri, tapi menghindari sikap berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Istilah moderasi berasal dari kata wasatiyah, yang berarti jalan tengah, adil, dan seimbang. Oke, langsung ke narasumber yang kedua. Apa saja sih yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama? Jadi, terdapat 4 indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi terhadap perbedaan, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oke, terima kasih pendapat dari narasumber yang kedua. Selanjutnya pada narasumber yang ketiga. Apa sih urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama? Menurut saya, di era media sosial dan arus informasi tanpa batas, provokasi dan ujaran kebencian mudah menyebar. Tanpa sikap moderat, masyarakat bisa terpecah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah radikalisme dan intoleransi, politisasi agama, dan integrasi sosial dan konflik horizontal. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada narasumber yang ketiga, bagaimana sih konsep moderasi agama dalam perspektif agama Islam? Jadi, ajaran Islam sendiri itu mengajarkan keseimbangan dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu umat Islam itu sebagai umatan wasaton, yaitu umat yang moderasi. Itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada narasumber yang terakhir, kira-kira menurut Anda apa saja tantangan moderasi beragama itu? Menurut saya, beberapa tantangan yang masih dihadapi adalah fanatisme sempit yang menganggap kebenaran hanya milik kelompok sendiri, polarisasi politik berbasis agama, kurangnya literasi keagamaan dan digital, serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan. Baik, terima kasih atas pencerahan dari kelima narasumber pada hari ini mengenai konsep moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil dengan menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan menampilkan wajah agama yang ramah, bukan marah. Karena itu, pada akhirnya agama hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan. Moderasi bukan kompromi tapi harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.